Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ayyuhal ikhwah janallahu ajmain. Alhamdulillah kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam media ini untuk melanjutkan kembali pelajaran kita dari kitab Ad-Durus Al-Yaumiyah. Kita masuk pelajaran yang ke-184 min ahkami Makkah, atau kita berikan judul kesucian kota Mekkah. Kota Mekkah, saudaraku rahimani wa ajmain, kota yang sangat mulia, yang setiap muslim memiliki impian untuk pergi ke sana ya. Di sana ada Ka'bah, orang bisa melaksanakan haji. Begitu juga orang bisa melaksanakan umroh. Ketika seorang sudah diberikan kesempatan untuk pergi ke kota Mekah, pasti ada rasa rindu ingin kembali ke sana. Terlebih lagi bagi orang yang sudah merasakan bagaimana nikmatnya beribadah di kota tersebut. Dan kota suci Mekah dilihat dari dalil-dalil Al-Quran maupun hadis Nabi SAW memiliki keutamaan yang sangat banyak yang tidak dimiliki oleh kota-kota yang lain di bumi ini. Oleh karena itu, kota Mekah menyandang kalimat kemuliaan, Makkah al-Mukarramah, Makkah al-Musyarrafah, ya, memiliki gelar kehormatan, kemuliaan, kesucian yang tidak dimiliki oleh kota-kota yang lain yang ada di muka bumi ini. Sekalipun kota Madinah. Kita akan sebutkan beberapa hal yang menunjukkan keutamaan, kemuliaan, kesucian kota Mekah. Yang pertama, kota Mekah Allah Subhanahu wa taala tetapkan sebagai kota suci. Sejak penciptaan langit dan bumi, Nabi SAW ketika menaklukkan kota Mekah, di dalam hadis yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, Imam Muslim, dan juga yang lainnya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengatakan, Inna hadzal balad harramahullahu yawma khalaqas samawati wal ardo fahuwa haramun bihurmatillahi ila yaumil qiyamah. Kata Nabi SAW, sungguhnya kota ini, inna hadzal balad harramahullahu yawma khalaqas samawati wal ard, Allah telah muliakan pada hari penciptaan langit dan bumi. Fahuwa haramun bihurmatillah, kota ini adalah kota yang suci dengan dasar kemuliaan yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Jadi kota Mekah emang sudah disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala sejak penciptaan langit dan bumi. Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan, innama umirtu an a'budu Rabba hadhil baldatil ladzi harramaha walahu kullu syai' wa umirtu an akuna minal muslimin. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Naml ayat 91, innama umirtu an a'budu rabba hadhil baldatil ladzi harramaha walahu kullu syai' wa umirtu an akuna minal muslimin. Innama umirtu, sungguhnya aku hanya diperintahkan, an a'budu rabba hadhil baldah, diperintahkan untuk menyembah Rabb
negeri ini, itu negeri Mekah. Allazi harramaha walahu kullu syai', yang Allah telah jadikan kota ini sebagai kota yang suci, dan kepunyaan Allah lah segala sesuatu. Wa umirtu an akuna minal muslimin, dan aku diperintahkan agar aku termasuk orang-orang yang berserah diri, orang-orang yang berserah diri. Ya, dengan izin dari Allah Subhanahu wa taala, maka kota Mekah tetap dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala, dan menjadi negeri teraman di dunia, Masya Allah. Menjadi negeri tertentram di dunia. Kota paling aman, kota paling tentram. Hal ini sebagai pengkabulan doa Nabi Ibrahim alaihissalam. Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam berdoa, wa idh qala Ibrahimu rabbi ja'al hadzal balada amina wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Doa Nabi Ibrahim dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Ibrahim ayat 35, Allah Subhanahu wa taala berfirman, mengabadikan perkataan Nabi Ibrahim alaihissalam, wa idh qala Ibrahim, dan tatkala Nabi Ibrahim alaihissalam berdoa, Rabbi ja'al hadzal balada amina, ya Rabb, jadikanlah negeri ini, maksudnya negeri Mekah, sebagai negeri yang aman. Wajnubni wa baniya an na'budal asnam, dan jauhkanlah aku beserta anak keturunanku dari menyembah berhala. Ini doa Nabi Ibrahim alaihissalam, dan Allah Subhanahu wa taala kabulkan. Allah Subhanahu wa taala melindungi kota Mekah, terkhusus Ka'bah, dan ini telah dibuktikan ketika Abrahah ingin menghancurkan Ka'bah, ingin menghancurkan Ka'bah. Allah Subhanahu wa taala sendiri yang menjaga. Padahal ketika pasukan Abrahah ingin menuju Ka'bah, ada kabilah-kabilah Arab yang berusaha menghalangi, melawan, tapi dikalahkan oleh pasukan Abrahah yang besar. Ini menunjukkan, kata para ulama, Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan kemenangan kepada kabilah-kabilah itu atas perlawanan mereka melawan pasukan Abrahah, untuk menunjukkan bahwasanya Ka'bah ini ada yang menjaga. Ka'bah ini yang menjaga Allah Subhanahu wa taala, bukan kabilah-kabilah Arab, bukan. Ka'bah yang menjaga langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Allah yang menjaganya. Makanya kata Abdul Muttalib ketika ingin mengambil hewan yang dirampas oleh Abrahah, kata Abdul Muttalib, sungguhnya Ka'bah itu ada robnya. Sungguhnya aku Robbu al-ibil, sungguhnya aku hanya pemilik unta. Wa annal Ka'bah Rabbun yahmiha. Adapun Ka'bah ada Rob, ada pemiliknya yang akan menjaganya. Jadi kata Abdul Muttalib, aku hanya pemilik unta yang ingin mengambil kembali unta-untaku. Iya, ketika Abdul Muttalib ingin mengambil kembali unta-unta yang dirampas oleh Abrahah, Iya. Adapun Ka'bah, kata Abdul Muttalib, Rabbun yahmiha, ada pemiliknya yang akan menjaganya. Jadi Ka'bah dilindungi langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Yang pertama apa tadi? Allah menetapkan Makkah sebagai kota suci semenjak penciptaan langit dan bumi. Yang kedua, kota Makkah adalah kota yang paling dicintai oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kota yang paling dicintai oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Seandainya Nabi SAW tidak terusir dari kota Mekah, tentu saja niscaya Nabi SAW tidak akan meninggalkan kota Mekah. Kata Nabi SAW dalam hadis yang sahih, diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dan disahihkan oleh Syalbani dalam Sahih Sunan Tirmizi, Nabi SAW mengatakan, wallahi, demi Allah, innaki la khairu ardillahi, sungguhnya engkau adalah sebaik-baik bumi, maksudnya Mekah, wa ahabbu ardillahi ilallahi, dan bumi Allah yang paling dicintainya, yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala.
walaula anni ukhrijtu minki ma kharajtu. Kalau seandainya, kata Nabi SAW, aku tidak terusir darimu, maksudnya dari Mekah, ma kharajtu, maka aku tidak akan keluar meninggalkan kota Mekah. Dari kalimat yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad SAW sangat jelas, Nabi sangat mencintai kota Mekah. Tanah kelahiran beliau besar di sana, menikah di sana, punya anak di sana. Iya. Ketika tahun ke-10 kenabian, istrinya meninggal, Khadijah, dan paman yang dicintainya juga meninggal dunia pada tahun ke-10 kenabian. Kemudian pada tahun ke-13 kenabian, Nabi SAW pun harus hijrah ke kota Madinah. Laula anni, kalau seandainya aku laula anni ukhrijtu minki, kalau seandainya aku tidak diusir atau terusir darimu, ma kharajtu, aku tidak akan keluar dari kota Mekah. Yang ketiga, salat di kota Mekah, terlebih di Masjidil Haram, itu memiliki derajat yang tinggi. Kalau pelajaran yang lalu kita sudah bahas tentang salat di Masjid Nabi ya. Dalam riwayat Imam Muslim, salatun fi masjidi hadza afdal min alfi salatin fi masiwahu illal Masjidil Haram. Salat di masjidku, kata Nabi SAW, di Masjid Nabi, itu lebih utama daripada 1000 salat, iya, dibandingkan salat di masjid biasa, kecuali di Masjidil Haram. Ini riwayat Imam Muslim. Adapun salat di Masjidil Haram di kota Mekah, keutamanya sangat besar. Nabi SAW mengatakan dalam hadis riwayat Imam Ahmad, salatun fil Masjidil Haram afdalu min mi'ati alfi salatin fima siwahu. Satu kali salat di Masjidil Haram itu lebih utama dibandingkan 100.000 salat di tempat lain, di tempat salat masjid biasa ya. Hadisnya sahih riwayat Imam Ahmad dan Imam Ibnu Majah dan disahihkan oleh Syalbani rahimahullahu ta'ala. Begitu juga masjid-masjid yang berada di dalam batas tanah haram, walaupun tidak mendapatkan keutamaan pahala sama sebesar yang disebutkan hadis Imam Ahmad tadi, tetapi sholat di dalamnya, maksudnya di dalam tanah haram, itu lebih afdol, lebih utama dibandingkan sholat di luar tanah haram. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Syekh Utsaimin rahimahullah ta'ala ketika Nabi SAW berada di Hudaybiyah, yang sebagian berada di dalam wilayah tanah haram, sebagiannya lagi tidak. Maka apabila mengerjakan salat, maka beliau SAW berada di bagian yang masuk ke dalam tanah haram, tanah suci Mekah. Ini menunjukkan salat di tanah haram lebih utama, namun tidak menunjukkan diraihnya keutamaan sholat di masjid dekat Ka'bah ya, sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dalam Majmu' Fatawa li Ahlil Haram halaman 17. Ya, dengan keutamaan yang ada pada kota Mekah tersebut, Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan hukum khusus di dalam kota Mekah. Terlebih lagi kota Mekah merupakan kota suci. Adapun hukum yang terdapat di dalam kota Mekah diantaranya, yang pertama, orang kafir nggak boleh masuk dalam kota Mekah. Kalau ada orang kafir masuk, pura-pura masuk Islam dari penampilannya pakai jubah, pakai peci misalnya, yang wanitanya pakai jilbab, ya tentu saja itu di luar tanggung jawab kita ya, karena kita menghukumi manusia berdasarkan zohirnya. Tapi kan biasanya orang masuk kota Mekah ya, malah ada visanya, mau umroh dan seterusnya, itu bisa dicek agamanya, bisa dilihat, kecuali kalau emang dia memalsukan agama, identitas dan seterusnya. Allahu a'lam bishawab. Jadi orang kafir diharamkan masuk kota Mekah, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surat At-Taubah ayat 28.
Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu innamal musyrikuuna najasun fala yaqrabul masjidal harama ba'da amihim hadza. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, sungguhnya orang-orang musyrik itu najis. Fala taqrabul masjidal haram, maka janganlah mereka mendekati Masjidil Haram ba'da amihim hadza, setelah tahun ini. Itu tahun penaklukan kota Mekah, sekitar tahun 8 Hijriah. Sekitar tahun 8 Hijriah. Dan yang kedua, kota Mekah dilarang berbuat maksiat di dalamnya. Kalau ada orang berbuat maksiat di dalam kota Makkah, di dalam kota haram, maka dosanya lebih besar daripada di tempat yang lain. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surat Al-Hajj ayat 5, innal ladzina kafaru wa yasudduna an sabilillahi wal masjidil haram allazi ja'alnahu lin-nasi sawa'an al-aqifu fihi wal bad wa may yurid fihi bi ilhadin bi zulmin nuzikhu min azabin alim. Kata Allah Subhanahu wa taala, sungguhnya orang-orang kafir yang menghalangi manusia dari jalan Allah dan menghalangi manusia ke Masjidil Haram yang telah dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk semua manusia, baik yang bermukim di dalamnya ataupun di padang pasir di daerah tanah haram, atau siapa saja yang bermaksud melakukan kejahatan secara zalim, niscaya akan kami berikan sebagian siksa yang pedih kepada mereka. Orang yang berbuat zalim, berbuat maksiat di tanah haram, itu dosanya lebih besar daripada dia melakukan dosa di tempat yang lain. Sebagaimana dituturkan oleh Syekh As-Sa'di dalam menjelaskan ayat ini, untuk menghormati tanah haram. Ya, Allah Subhanahu wa taala lipat gandakan dosa orang yang melakukan maksiat di tanah haram untuk menghormati tanah haram. Kemudian yang ketiga, di tanah haram binatang buruannya tidak boleh dikejar, pohon-pohonnya nggak boleh ditebang, durinya tidak boleh dipotong, ataupun rumputnya dicabut, nggak boleh ya, tidak boleh. Barang temuannya pun tidak boleh diambil kecuali kalau ingin mengumumkannya. Sebagaimana hadis Ibnu Abbas dan hadis Aisyah. Ya, hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Nabi SAW bersabda yauma fathi Makkah, ketika Fatu Makkah, Nabi SAW bersabda, inna hadzal balada harramahu Allahu la yu'dadu syaukuhu wa la yunaffaru sayduhu wa la yaltaqitu luqatatahu illa man arrafaha wa la yuhtala khulahu. Faqala al-Abbas, ya Rasulullah, illa al-idkhir fa innahu liqainihim walibuyutihim. Qala illal izkhir. Kata Nabi SAW ketika Fatu Makkah, beliau SAW mengatakan, sungguhnya negeri ini Allah Subhanahu wa taala telah sucikan. La yu'dadu syaukuhu, tidak boleh dipatahkan durinya. Wala yunaffaru sayduhu, tidak boleh dikejar buruannya, hewan buruannya. Wala yultaqitu luqatatahu, tidak boleh diambil barang temuannya, illa man arrafaha, kecuali bagi yang ingin mengumumkannya, ini punya siapa nih, gitu ya, boleh. Kalau di Mekah biasanya kalau kita kehilangan barang, ya cari aja di tempat penyimpanan barang-barang hilang, ada tempatnya, bisa kita cari di sana. Tidak hilang sebenarnya, cuma dirapihkan saja supaya tidak menggeletak di Masjidil Haram, banyak sampah dan seterusnya. Kemudian Abbas, dan juga tidak boleh dicabut rumputannya. Wala yukhtala khalahu, tidak boleh dicabut rumputnya. Kemudian Al-Abbas bin Abdul Muttalib mengatakan, ya Rasulullah, ilal izkhir, bagaimana kalau rumput izkhir?
kami jadikan biasanya rumput izhir itu untuk rumah-rumah kami wahai Rasulullah. Kemudian kata Nabi ilal izhir, kecuali izhir, izhir. Ini begitu juga burung-burung yang ada di sekitar Masjidil Haram Madinah, nggak boleh dikejar-kejar, nggak boleh. Kadang-kadang kita melihat burung banyak, senang ya, anak-anak dan seterusnya, jangan dikejar, termasuk mengganggu hewan-hewan di sana ya, tidak boleh dikejar. Karena keutamaan yang sangat besar dan kemuliaan kota Mekah yang telah ditetapkan hukum-hukumnya oleh syariat, maka dengan mengetahui hal ini semestinya kaum muslimin, orang yang beriman, menjaga diri dari perbuatan maksiat ketika berada di kota Mekah, tidak menodainya dengan perbuatan terlarang. Semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita semua untuk bisa ke kota suci Mekah, melaksanakan umroh ataupun haji. Semoga Allah Subhanahu wa taala kabulkan doa-doa kita semua, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan langkah kita ya. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang bisa kita sampaikan, kita bahas pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.